Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat penggerak ekonomi syariah yang berbahagia, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini saya akan mencoba untuk kembali menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat semua yang disampaikan pada waktu bisyar. Namun demikian pertanyaan itu belum sempat kami jawab. Dan kembali saya memberikan apresiasi kepada para sahabat yang begitu antusias menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, ini untuk sesi yang kedua yang belum saya sempat kami jawab. Dari sahabat Ima Sumesi, beliau menyampaikan bahwa katanya yang saya pahami bahwa ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu ekonomi kapitalis. Bagaimana pengaruh ekonomi syariah di tengah ekonomi kapitalis dan sudah sejauh mana kaum muslimin saat ini memahami ekonomi syariah? Sahabat Dimas, betul sekali bahwa walaupun di dalam konstitusi ya kita mengenal bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila dan juga pada konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Kalau mengacu ke sila-sila Pancasila, maka sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka berkaitan dengan ekonomi pun harus berbasis pada keyakinan kita pada ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam praktiknya kita melihat ada beberapa aspek atau unsur-unsur ekonomi kapitalis yang dikembangkan di Indonesia ini sebagai pengaruh dari ekonomi internasional yang memang berbasis kapitalis. Oleh karena itu ini menjadi keprihatinan kita semua, gitu ya. Dan sebetulnya sudah terbukti ya bahwa sistem ekonomi kapitalis ini menjauhkan dari nilai-nilai keadilan. Bagaimana pengaruh ekonomi syariah di Indonesia? Sebetulnya ekonomi syariah sudah berkembang di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Hanya seringkali kita mendistorsi ya, memperkecil kaitan dengan ekonomi syariah seolah-olah ekonomi syariah itu sekarang difokuskan kepada lembaga keuangan. Padahal ekonomi syariah sangat luas, bahkan basis dari ekonomi syariah salah satu instrumennya adalah berkaitan dengan jiswa, ya, zakat, infak, sedekah, ya, itu yang menjadi pilar dari ekonomi syariah. Nah, dan ini sudah berlaku di Indonesia, hari ini tidak dikenal dalam sistem ekonomi kapitalis. Hanya bagaimana pengaruhnya? Nah, ini berkaitan contoh di dalam lembaga keuangan masih sedikit karena marketnya masih sangat rendah ya, itu masih kisaran 6,sekian atau 7%. Tentu saja ini sangat jauh dibanding dengan ekonomi lembaga keuangan konvensional ya yang hampir 97%. Demikian halnya juga lembaga keuangan non-bank ya, kita juga masih sangat rendah. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran dan pemikiran kita bersama di saat atau padahal Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam.
gitu ya. Dasar dari negaranya adalah Pancasila. Tapi mengapa sistem ekonomi syariah belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan? Nah, sejauh mana kaum muslimin saat ini memahami ekonomi syariah ini tentu saja perlu penelitian ya, penelitian yang mendalam. Namun kalau kita melihat salah satunya saja dari bagaimana penilaian ya, bagaimana perspektif penilaian atau bagaimana kesan umat Islam terhadap lembaga keuangan syariah pun tadi bisa dibuktikan ya, kita masih rendah ya, dan tidak sedikit pula yang memandang bahwa perbankan syariah ya sama saja dengan bank konvensional, artinya mengeneralisir. Ekonomi syariah gitu ya, dan bukan hanya memahami saja tapi juga mau gitu ya melaksanakan bertransaksi ekonomi syariah. Nah, ini tentu saja sekali lagi, makanya mengapa DPU Darul Hikam bekerja sama dengan program Dokter Ilmu Hukum menyelenggarakan bisa ini dalam rangka sosialisasi. Dan tentu saja sosialisasi ini tidak cukup ya, tapi juga harus melakukan sosialisasi di berbagai kalangan. Menghimbau juga ya kepada para asatidz memasukkan ya aspek ekonomi syariah ini di dalam materi dakwahnya. Bukan hanya berkaitan dengan ibadah makhluk saja begitu. Sehingga masalah ekonomi syariah tidak hanya menjadi kajian di kalangan akademisi atau di perguruan tinggi. Itu mungkin ya untuk sahabat Humas Sumensi. Kemudian ini juga pertanyaan berikutnya dari sahabat Turjana Saadah. Bagaimana cara menyikapi asumsi kebanyakan masyarakat bahwa perbankan syariah itu konteks transaksi dananya sama dengan bank konvensional. Nah, adapun terkait bonus dan produk produk dan bonus bank konvensional lebih menggiurkan. Nah, berkaitan apakah bank syariah itu sama transaksinya dengan bank konvensional, ini tentu saja perlu kajian ya. Saya tidak bisa menjudge begitu saja bahwa produk bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Ada memang kalangan yang berpendapat bank syariah sama saja dengan bank konvensional, yang membedakan hanya istilah-istilahnya saja menggunakan bahasa Arab atau karyawannya menggunakan jilbab. Memang ada pendapat seperti itu di kalangan masyarakat. Namun tentu saja kita tidak bisa menjudge seperti itu, ya. Nah, dalam hal mana masih terjadi? Kembali lagi, kalau kita mengacu ke pengertian bank syariah itu apa, adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, di dalam prinsip syariah, di Undang-Undang Perbankan Syariah dikatakan tidak boleh ada transaksi atau kegiatan yang mengandung unsur riba, maisir, goror, dan zolim. Nah, ini perlu dilakukan kajian. Apakah di bank syariah masih ada transaksi yang ada unsur ribanya, ada unsur gorornya, ada unsur maisirnya? Nah, ini perlu. Mungkin ada beberapa produk ya yang masih misalnya ada unsur maisirnya, ada untung-untungan atau yang tidak jelas. Namun kita tidak bisa mengeneralisir seperti itu sehingga bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Menurut saya ini adalah masih proses ya, bahwa ada hal yang terjadi seperti itu, kita jangan sampai meninggalkan seluruhnya gitu ya. Kita berpegang pada hadis yang sudah usul fikih ya, yang sudah saya sampaikan. Jika kita belum bisa melaksanakan murni 100% sesuai dengan syariat, maka kita jangan tinggalkan semuanya. Jangan sampai ya sudahlah, toh bank syariah juga masih belum 100% sesuai dengan syariah, atau masih ada unsur-unsurnya, misalnya ada gorornya atau ada ribanya.
Nah, tentu saja kita sebagai umat yang beragama Islam, kita tidak bisa, ya sudah kalau begitu tinggalkan saja bank syariah, sudah saja kita bank konvensional, gitu ya. Kita masih berikhtiar. Ya, oleh karena itu siapa lagi yang nanti akan mengembangkan ekonomi syariah? Siapa lagi yang akan mengembangkan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia kalau bukan umat Islam? Nah, kalau bank konvensional menggiurkan produknya, nah ini kembali lagi, apakah kita hanya berorientasi kepada materi? Ya, padahal di dalam Islam, dalam ekonomi syariah itu adalah keseimbangan antara spiritual dan materialnya. Kemudian apa yang kita kejar itu bukan hanya keuntungan, tapi itu adalah falah, ya, kebahagiaan. Kebahagiaannya bukan hanya di dunia dan hanya di akhirat saja, begitu, ya. Jadi, nah ini yang menjadi apa namanya, sebagian umat di Indonesia, bahwa kita selalu masih berorientasi pada keuntungan material. Namun bukan berarti bahwa bank syariah itu tidak berorientasi pada keuntungan, harus juga, ya, karena kalau kita sebetulnya melaksanakan keuangan syariah sesuai, ya, dengan aturan Allah, sesuai dengan yang dicontohkan dulu ya oleh Rasulullah, bagaimana beliau berdagang, dengan melaksanakan sesuai syariah, keuntungan yang dilakukan oleh beliau itu sangat luar biasa, gitu ya. Nah, jadi itu barangkali bahwa kalau memang masih ada pendapat seperti itu, mungkin masih ada, ya, bahwa kita belum melaksanakan 100% atau masih ada unsur-unsur, misalnya ada unsur gorornya, ada unsur maisirnya. Nah, demikian bukan berarti harus kita tinggalkan. Kemudian pertanyaan dari sahabat Dimas Eko Prayogi. Menurut beliau bahwa produk perbankan syariah salah satunya mudharabah. Mudharabah itu bersifat tidak dijamin, artinya peluang untung risiko atau rugi. Apalagi kalau deposito syariah. Nah, ada sebagian masyarakat yang kurang paham. Nah, yang ditanyakan oleh beliau bagaimana mengedukasi masyarakat agar paham tentang tersebut. Nah, bagaimana caranya membuat fatwa DSN? Nah, itu kembali lagi ya kepada pemahaman masyarakat. Kembali lagi jawaban saya terdahulu ya, khusus misalnya dari aspek hukum. Dari aspek hukum kita melihat bahwa suatu sistem hukum itu terdiri dari substansi, aturan-aturannya ya, peraturan-peraturannya, baik peraturan undang-undangan atau dalam bentuk fatwa atau dalam bentuk kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, ini harus kuat, harus sesuai ya dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah lembaga yang menegakkannya. Apakah DSN MUI-nya, badan pengawasnya, bank syariahnya sendiri, Basarnas, kemudian hakim di pengadilan agama, itu beliau juga harus memahami tugas fungsinya dan harus memahami apa itu ekonomi syariah dan memiliki itikat untuk melaksanakan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah culture, budaya masyarakat. Nah, tapi kita memang bisa memahami karena bank syariah khusus di Indonesia ya, dulu tahun 1930-an pernah dirintis ya, namun tidak berkembang dan kemudian mulai berkembang tahun 95 sampai 92 ya dengan adanya Indonesia. Sementara bank konvensional sudah beratus-ratus tahun ya dikenal, digunakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu maka masyarakat selalu saja berorientasi kepada bank konvensional, membanding-bandingkan dengan bank konvensional, mohon maaf dari segi finansialnya, lihat dari segi materinya, tapi dari segi nilai-nilainya, dari prinsip-prinsipnya itu tidak dipahami.
Nah, berkaitan dengan akad mudoroba ini dipraktikkan pada bank syariah baik dalam penghimpunan dana, yaitu tabungan dan deposito, maupun dalam penyaluran dana ya berupa pembiayaan mudoroba. Nah, sifat dari mudoroba adalah kerjasama yang penghitungan bagi hasilnya memang fluktuatif, dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi jika bank mendapatkan keuntungan yang besar, maka porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana, deposito, dan biro modal rumah itu juga besar. Jika bank untungnya kecil, ya kecil juga. Nah, inilah yang justru merupakan keunggulan dari bank syariah, dilihat dari aspek keadilannya. Jadi tidak bisa misalnya bank syariah keuntungannya kecil tapi harus memberikan bagi hasil yang besar, atau bank syariah memiliki keuntungan yang besar sementara bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana kecil. Di sini diperlukan transparansi, dan biasanya bank syariah selalu ya menyampaikan ada informasi ya, biasanya di customer service itu disampaikan keuntungan yang diperoleh dan bagi hasilnya. Kembali lagi, bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang hal ini? Nah, sebetulnya sekarang alhamdulillah ya udah banyak prodi-prodi ya yang atau perguruan tinggi yang membuka prodi ekonomi syariah, baik dari segi manajemennya, dari segi akuntansinya, dari segi hukumnya. Namun demikian ini masih belum, tentu saja ya, masih belum optimal. Terutama sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah di kalangan masyarakat. Siapa tokoh-tokoh, orang-orang alim yang banyak berkecimpung, banyak bergerak, banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurut saya sekali lagi ini para dai, para asatidz itu harus menyampaikan hal ini gitu ya. Tidak saja kajian-kajian itu mohon maaf berkaitan dengan ibadah mahdoh atau masalah akidah, masalah akhlak gitu ya. Sudah sangat sering masuk dalam kurikulum para dai, para asatidz, para alim ulama, tapi berkaitan dengan ekonomi syariah relatif masih sedikit. Nah, bagaimana cara membuat fatwa DSN MUI? Kemarin sudah disampaikan ya metode-metode dalam membuat fatwa. Ini juga ada berkaitan dengan pertanyaan lainnya. Sepengetahuan saya di MUI itu adalah berkumpul para tokoh dari berbagai kalangan, dari berbagai ormas. Ada mohon maaf, ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Persisnya, ada PUI-nya. Beliau tokoh-tokoh itu berkumpul ya di MUI. Demikian halnya juga di DSN yang membuat fatwa. Oleh karena itu, maka fatwa DSN MUI menurut saya ini representasi tokoh-tokoh atau ulama-ulama di Indonesia. Berbeda dengan misalnya fatwa yang dibuat oleh mohon maaf ormas tertentu. Saya rasa ormas tertentu juga memiliki dewan fatwanya ya. Nah, memiliki dewan fatwa itu bagus sekali. Namun menurut saya jika kalau untuk MUI itu kan berkumpul ya, berkumpul para tokoh, para ulama dari berbagai kalangan, representasi dari berbagai ormas. Kemudian pertanyaan dari Saudari Lestari Yuliardari. Pertanyaannya, apakah penerbitan SBSN harus membutuhkan fatwa dan atau pernyataan sesuai syariah compliant endorsement? Tentu ya. Surat berharga syariah nasional SBSN bahkan sudah ada undang-undangnya ya. Nah, tentu saja ini mengacu ya, ada fatwa DSN yang mengatur tentang hal ini. Jadi fatwa DSN itu sekarang sudah banyak sekali ya, akad-akad yang digunakan pada baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank itu sudah ada fatwanya. Demikian halnya juga untuk SBSN. Jadi tentu saja SBSN harus mengacu kepada fatwa DSN MUI.
Kemudian pertanyaan dari sahabat Beni, BA. Berkaitan dengan kedudukan fatwa DSN MUI sebagai hukum mengikat di Indonesia. Jika mengikat, apakah mekanisme sanksinya? Bagaimana menyikapi pendapat ulama lain yang ternyata berbeda dari hasil DSN MUI? Kemana masyarakat harus berpegang? Nah, fatwa DSN MUI itu kalau dilihat dari segi hukum, memang hierarkinya ya belum memiliki kekuatan sebagaimana halnya dengan undang-undang, karena fatwa DSN itu dibuatnya oleh DSN MUI, para ulama, para tokoh ya di MUI yang di bagian fatwa. Nah, di dalam praktik ini sangat mengikat ya. Kalau kita melihat Pak OJK ya, kalau kita melihat OJK, kalau misalnya ada suatu bank syariah akan mengeluarkan produk, maka akan melihat bagaimana ini menurut fatwa DSN MUI. Kemudian bagaimana juga menurut pertimbangan dari Dewan Pengawas Syariah. Karena seperti telah saya sampaikan, untuk lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank, itu harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini yang memastikan syariah komplain, ya, kepatuhan syariah di lembaga tersebut. Maka ketika akan meluncurkan produk, pasti OJK akan melihat bagaimana fatwa DSN-nya, bagaimana statement pendapat dari Dewan Pengawas Syariah di lembaga tersebut. Jadi secara operasional ini mengikat, termasuk juga ketika terjadi sengketa ya di pengadilan agama, maka yang menjadi acuan adalah fatwa DSN, gitu, fatwa DSN MUI. Jadi di dalam praktik ini mengikat. Nah, bagaimana jika pendapat ulama lain yang ternyata berbeda dengan DSN MUI? Nah, mengenai ini tentu saja kami serahkan ya kepada masing-masing ya, karena tadi sekali lagi bahwa di setiap ormas memiliki dewan fatwa masing-masing. Hanya menurut saya secara pribadi fatwa DSN MUI menurut saya itu lebih bisa semestinya ya bisa diterima oleh berbagai kalangan. Karena apa? Karena di MUI sendiri itu diwakili atau terdapat ya wakil-wakil dari berbagai kalangan, tokoh-tokoh, termasuk juga wakil dari ormas ya, ormas Islam khususnya. Kemudian dari pertanyaan dari sahabat Dewi Leli. Dalam praktik, khususnya perjanjian, termasuk dalam pembuatan perjanjian pada bank syariah, masih mengacu ke KUH Perdata. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Ya, sahabat Dewi, memang berkaitan dengan perjanjian, ya, berkaitan dengan perjanjian, kita mengacu kepada buku 3 KUH Perdata ya tentang perikatan. Walaupun sebetulnya sifat dari buku 3 KUH Perdata itu kan sifatnya terbuka. Ya, sifatnya terbuka dan juga unvoluntary ya, tidak pelengkap atau tidak memaksa begitu ya. Nah, oleh karena itu buku 3 itu sangat-sangat memberikan kemungkinan untuk digunakannya perjanjian-perjanjian lain, termasuk perjanjian atau akad dari ekonomi syariah. Mungkin Saudara Dewi ingat ya bahwa di dalam
asas perjanjian dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak. Setiap orang ya boleh menentukan dengan siapa melakukan kontrak atau perjanjian, isinya bagaimana silahkan, selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, begitu ya. Namun demikian, kembali lagi bahwa KUH Perdata itu bersifat terbuka, artinya masih memberikan peluang untuk digunakan perjanjian di luar yang diatur di dalam KUH Perdata. Seperti kita ingat, ada perjanjian leasing, ya, ada perjanjian capital venture, modal ventura, yang itu kan sebetulnya tidak diatur di dalam KUH Perdata. Jadi dipersilahkan. Nah, bagaimana dengan perjanjian pada perbankan syariah? Pada perbankan syariah itu sebetulnya bisa digunakan, ya, digunakan akad-akad yang sesuai dengan ekonomi syariah, ya, baik akad wadiahnya, akad musyarakahnya, mudorobahnya, gitu ya. Hanya yang menjadi masalah menurut saya berkaitan dengan akad atau perjanjian pada bank syariah yang menggunakan akte notaris, ya, yang bersifat notaril. Nah, yang bersifat notaril ini kita harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa perjanjian itu ada dilihat dari bentuknya, ya, ada pembukanya, ya, kemudian ada isi dan penutup dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya yang masih ada, ya, masih menjadi masalah. Namun demikian sebetulnya para pakar dan juga termasuk notaris, ya, notaris yang notaris syariah juga kan yang sering, ya, atau membantu lembaga keuangan syariah, ya, dalam membuat akta notaril, ini juga telah memberikan pemikirannya, ya, oleh karena telah memberikan solusi, misalnya tentang awal akta harus dimulai dengan bismillah, begitu ya. Padahal di Undang-Undang Jabatan Notaris tidak seperti itu. Kemudian tentang saksi, begitu ya. Nah, itu juga sudah ada pemikiran-pemikiran, karena alhamdulillah ekonomi syariah akan cukup berkembang, ya, termasuk tokoh-tokoh notaris syariah, gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan KUH Perdata, ya, artinya ini dalam tanda kutip bisa disimpangi dengan azas kebebasan berkontrak. Tapi menurut saya yang masih menjadi masalah, karena KUH Perdata sendiri kan itu sebetulnya hanya mengatakan wetbook, ya, bukan kitab undang-undang, tapi buku undang-undang. Ya, sebetulnya KUH Perdata itu para pakar mengatakan itu tidak hanya dianggap sebagai living law, hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ya, beda dengan KUH pidana yang telah ada penegasan, ya, dari negara. Kalau KUH Perdata kan tidak, artinya bisa disimpan. Nah, namun yang menjadi masalah ketika akadnya dibuat dengan akta notaril, begitu ya, yang harus mengacu ke Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ini masih ada, ya. Juga berkaitan dengan dengan hak tanggungan, gitu ya, karena diatur dalam undang hak tanggungan, ya. Kemudian juga Undang-Undang fidusia. Jadi relatif kalau dengan KUH Perdata relatif tidak ada masalah, tapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, gitu ya. Itu untuk saudara Welly. Kemudian untuk sahabat Mustafa Abdul Basir, mohon izin, bagaimana posisi hukum ekonomi syariah jika dibandingkan dengan realitas dominasi hukum ekonomi kapitalis yang masih menguasai pasar? Ini tampaknya tadi sudah dijawab, ya, di pertanyaan yang pertama untuk sahabat Mas Sunaingsi, ya, bahkan juga untuk saudara Nurjana, ya, saudara Nurjana.
Demikian halnya juga untuk pertanyaan dari Muhammad Rafi untuk masyarakat boleh tidak mengambil satu fatwa dari lembaga A, tapi untuk fatwa lainnya mengambil dari lembaga B. Mungkin menurut saya bukan melihat dari lembaganya ya, tapi yang menjadi dasar hukumnya ya, dasar hukum disusunnya fatwa tersebut gitu ya, orientasinya melihat dari dasar-dasar hukum yang digunakan oleh lembaga tersebut dalam menyusun fatwa tersebut gitu ya. Saudara Abdul Basir tadi sudah ya. Posisi hukum ekonomi syariah dihubungkan dengan dominasi hukum ekonomi kapitalis. Apakah fatwa DSN bersifat memaksa, bringen re, atau bersifat pelengkap, argumen re? Nah, kalau kembali lagi, kalau melihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, memang fatwa DSN itu kedudukannya ya kedudukannya mesti dipertanyakan ya. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2011 tentang sumber hukum di Indonesia, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu kan dari mulai Undang-Undang Dasar ya, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang ya, kemudian undang-undang Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu ya, yang bersifat sementara. Kemudian di sana tidak ada fatwa DSN itu posisinya di mana gitu ya. Jadi kalau dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, memang ini tidak sebagaimana halnya undang-undang yang bersifat memaksa. Ya, artinya argumen pelengkap. Namun demikian di dalam praktik justru fatwa-fatwa DSN inilah yang digunakan, yang bersifat mengikat, baik digunakan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan global, atau ketika terjadi sengketa yang digunakan oleh Basarnas, maupun jika sengketa itu diselesaikan melalui litigasi atau pengadilan. Begitu ya. Jadi ini memang masih menjadi masalah tentang fatwa ini kalau dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan ya, karena dibuatnya oleh lembaga siapa? MUI. MUI itu dibentuknya berdasarkan Kepres ya, peraturan presiden. Jadi memang ada yang mempertanyakan kedudukan MUI ini masih lemah sebagai penyusun peraturan perundang-undangan. Namun di dalam praktik justru fatwa DSN MUI lah. Nah, kemudian bagaimana nih agar fatwa DSN MUI ini mempunyai kekuatan yang lebih? Nah, kalau melihat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, fatwa DSN ini agar mengikat maka harus dibuat dalam peraturan OJK. Nah, begitu. Dan alhamdulillah ya, sekarang sudah banyak POJK yang menguatkan fatwa DSN MUI. Begitu ya. Jadi memang itu adalah amanat dari Undang-Undang Perbankan Syariah ya. Fatwa DSN MUI ini agar memiliki kekuatan mengikat maka harus dibentuk dalam peraturan OJK, dan alhamdulillah itu sudah dibuat ya beberapa, walaupun ada juga fatwa DSN yang belum dibuat dikuatkan dalam bentuk peraturan OJK. Kemudian pertanyaan terakhir ini untuk yang kedua dari sahabat Faisal M. Sahri Alwi. Izin bertanya bagaimana cara menyikapi asumsi kebanyakan masyarakat tentang bank syariah. Sebenarnya dalam konteks transaksi dan lainnya masih sama dengan on-ramp dan terkait dengan bonus dan produk bank konvensional menggiurkan. Nah, ini barangkali tadi ya sudah saya coba jawab ketika menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya dari Saudari Ina Suningsih ya.
kemudian juga dari sahabat Nurjana, ya, bahwa memang kita tidak menutup mata masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Menurut saya ini perlu kajian yang mendalam, samanya yang mana begitu ya, tidak bisa mengeneralisir. Oleh karena itu, dan ini memang kami pun selalu melakukan kajian-kajian, ya, melakukan kajian produk mana saja dari bank syariah yang katakanlah masih mengandung unsur ribanya atau maisirnya atau gorornya, dan tentu saja ini adalah menjadi PR bagi kita bersama dan kita berikan rekomendasi, ya, kepada bank syariah. Demikian halnya juga kami sering melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian baik ke notaris-notaris syariah, baik ke Dewan Pengawas Syariah, ya, memang dalam beberapa aspek masih banyak yang harus kita perbaiki. Misalnya dari segi Dewan Pengawas Syariah pun, ya, kita harus bagaimana cara pengangkatannya itu sudah diatur, ya, dalam POJK, prosedurnya, syarat, ya, kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah. Nah, namun demikian di dalam praktik masih ada juga itu, ya, pengangkatan Dewan Syariah itu dilihat dari ketokohannya saja, gitu ya. Padahal tentu saja itu undang-undang, mohon maaf, peraturan OJK menetapkan begitu ya, harus memiliki kompetensi kemampuan di bidang ekonomi syariah. Kemudian berkaitan dengan manajemen syariah, itu ya. Nah, itu ada. Jadi tidak cukup ketokohan karena mohon maaf karena dia seorang ulama, karena ulama pun mungkin memiliki, mohon maaf ya, memiliki spesialisasi gitu ya, atau kompetensi, ya. Tidak semua misalnya tokoh atau para ustadz pun misalnya memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah, mungkin fokusnya di masalah apa, masalah akidah atau masalah ibadah atau masalah apa. Nah, tapi untuk Dewan Pengawas harus memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Dan tentu saja ini terus kita lakukan perbaikan, ya, seperti misalnya berkaitan dengan Dewan Pengawas tadi, ya, itu ada persyaratan harus mengikuti pelatihan dan harus dinyatakan lulus, ya, dalam beberapa seleksi. Di atas itu semua tentu saja kita semuanya berupaya, ya, berikhtiar, ya, untuk agar kita bisa istiqomah melaksanakan ekonomi syariah dan juga kafah tadi, ya, dari berbagai aspek, dari berbagai unsur. Namun demikian ini adalah merupakan proses. Kita terus semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah, dan melalui kajian-kajian ini pun mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita, ya, ikhtiar kita, upaya kita untuk mengembangkan melaksanakan ekonomi syariah di Indonesia. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.